orang yang beriman di dalam hidup dan kehidupan ini diharuskan memiliki sifat juhud. Juhud ini tentu bahasa Arab, jemaah sekalian. Apa arti juhud? Banyak orang yang mengartikan juhud itu orang yang gak butuh dunia. Ada yang menerjemahkan demikian. Juhud itu orang yang benci sama dunia, kata mereka. Juhud itu orang yang hidupnya miskin. Juhud itu orang yang tidak terikat hatinya terhadap dunia. Maka pada subuh kali ini kita akan menjelaskan ala kadarnya di pengajian singkat kita ini tentang juhud. Apa itu juhud? Zuhud adalah wahwa al-iktisaru ala qadril hajati bima tuikina hillu. Zuhud adalah membatasi diri atau mencukupkan diri ala qadril hajati terhadap kadar keinginan. Terhadap kadar keinginan mimma tuqina hillu, dari yang dihalalkan oleh Allah. Jadi pertama, definisi di dalam kitab ini, zuhud itu adalah membatasi diri, mencukupkan diri daripada keinginan-keinginan kita terhadap sesuatu yang dihalalkan oleh Allah. Ini latihan ilmu hati ini. Latihan untuk hidup zuhud. Jadi membatasi diri, tidak serakah. Ya kan? Tidak ingin meraup semuanya daripada barang yang halal. Ini bukan lagi bicara yang haram. Yang pertama ini bagaimana kita ini jemaah sekalian membatasi diri daripada yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mencukupkan diri daripada sesuatu yang dihalalkan oleh Allah. Kira-kira kita ini satu hari makan 3 kali. Cukup nggak itu? Cukup kan? Itu satu. Yang kedua, punya rumah satu cukup nggak? Cukup ya. Punya mobil satu cukup nggak? Punya motor satu cukup nggak? Punya istri satu? Nih cukup ya. Nah, membatasi diri daripada hal-hal tersebut supaya tidak serakah, supaya tidak meraup semuanya. Terkadang orang hatinya yang tidak zuhud itu adalah kalau punya rumah satu ingin punya rumah 2, 3. Itu bukan orang zuhud berarti. Menurut definisi di dalam kitab ini sudah ada mobil satu, ya kan? Dan dia ternyata ingin punya mobil 3, 4, dan mobil-mobil tersebut nganggur, nggak dipakai karena mobil tersebut tidak melayani kebutuhan kita. Itu bukan orang zuhud, karena dia punya harta, hartanya masih liar, hartanya masih nggak dipakai. Nah, sekarang kalau kita punya motor, gitu kan? Ada yang punya motor 3, 4, ditaruh begitu aja. Padahal definisinya adalah orang yang beriman dalam hal zuhud ini adalah mereka membatasi diri
terhadap hajat-hajatnya, keinginan-keinginannya daripada yang dihalalkan oleh Allah. Halal dia, boleh, tapi dia batasin dirinya. Itu zuhud. Kira-kira kita sanggup nggak ini? Kita ini hidup zuhud apa hidup miskin? Nah ini beda. Kenapa nggak punya motor? Emang kagak mampu. Ini bukan zuhud namanya. Memang kagak mampu. Gitu. Kenapa kita nggak punya mobil? Emang kagak mampu. Bukan membatasi diri. Coba seandainya mampu. Sepertinya bisa melebihi orang lain. Gitu. Kita hidup kontrakan. Bukan kita mampu, tapi memang mampunya saat ini cuma bisa bayar kontrakan. Gitu. Nah, membatasi diri daripada hal-hal yang demikian jemaah sekalian. Jadi kalau memang sudah miskin, nggak bisa kebeli mobil, nggak bisa kebeli rumah, nggak bisa kebeli motor, nggak bisa kebeli tanah, itu bukan hidup zuhud, tapi memang kagak sanggup untuk arah sana. Jadi maksudnya ini adalah ada orang yang kaya raya, dia seharusnya boleh punya mobil 2, 3, 4, dia mampu punya rumah 2, 3, 4, dia mampu punya tanah hektaran, tapi karena nggak ada keinginan, dia nahan keinginannya, dia membatasi dirinya, maka dia tidak akan memiliki itu. Itulah orang zuhud. Kira-kira kita bagian yang mana ini? Bagian yang sanggup beli atau memang bagian orang yang nggak sanggup beli? Kalau nggak sanggup, bukan zuhud. Emang udah kita nggak sanggup. Umpama Haji Ali, ya kan, kaya, dia bisa beli mobil 10, bisa, karena punya uang. Tapi dia batasin dirinya dari itu, udah cukup 1 aja dah. Itu zuhud namanya. Karena kebutuhannya cuma 1 sudah cukup. Gitu kan. Itu zuhud namanya. Pak Haji Ali sebetulnya sanggup beli tanah hektaran. Sanggup. Tapi dia membatasi dirinya, enggak, belum buat apa. Kebanyakan. Itu zuhud tuh. Jadi ada orang yang sanggup beli baju yang mahal. Sanggup dia. Tapi dia membatasi dirinya daripada hal-hal yang tersebut yang ada aja. Itu zuhud namanya. Itu zuhud. Dia sanggup beli apa? Beli sepatu yang mahal. Sanggup dan dia bisa. Yang harga 10 juta, yang harga 20 juta, harga 100 juta, dia sanggup. Tapi menahan dirinya, mencukupkan dirinya, ya kan? Meringkaskan dirinya lah buat apa? Ya kan, lah kaki gue cuma 2, yang ngapain beli sepatu 10 gitu kan ya. Itu namanya menahan diri tuh daripada keinginan-keinginan memiliki hal-hal yang dihalalkan oleh Allah. Halal dia, mampu dia, sanggup dia, cuma dia nggak mau. Itu zuhud. Sekarang ada zuhud dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Wa amma zuhdu fil harami fahuwa fawajibun amun ala jami'in nasi. Sementara zuhud terhadap barang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah maka wajib secara umum terhadap seluruh manusia. Jadi secara manusia secara keseluruhan kita ini harus menahan diri daripada memiliki sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Ini umumnya manusia. Kalau tingkatan yang paling tinggi bukan lagi barang yang haram, tetapi yang halal saja dibatasi, maka secara umum umat manusia ini diwajibkan untuk zuhud
terhadap sesuatu yang diharamkan oleh Allah atau cara-cara yang dilarang oleh Allah. Kita umpamanya ingin memiliki harta, tetapi kita nggak punya uang untuk belanja. Orang yang nggak mampu juhud terhadap barang tersebut akan menggunakan cara-cara untuk mendapatkan barang tersebut, walaupun harus menggunakan cara-cara yang haram. Harus juhud di situ, harus menahan diri. Ini mah haram ya, nggak boleh. Tapi bagi orang yang tidak juhud, Pak, maka dia akan melanggar syariat. Bagaimana caranya itu mobil, bagaimana caranya itu motor, bagaimana caranya itu rumah, bagaimana caranya itu tanah milik dia, dia bisa melanggar syariat. Orang bilang sekarang nyolong, korupsi, ngerampok. Harus zuhud, Pak, sama hal yang demikian. Daripada mendingan dah, gitu kan? Az-zuhdu tafriqul majmu' wa tarku yatlubul mafqud. Zuhud juga ada yang mengartikan membagikan al-majmu', membagikan harta yang dikumpulkan, namanya sedekah. Itu orang zuhud tuh. Orang zuhud itu adalah orang yang mampu sedekah, orang yang mampu berbagi daripada harta-hartanya. Jadi ada orang yang cari harta tujuannya nanti bukan untuk pribadinya, tapi untuk disedekahkan, untuk dibagikan, untuk diinfakkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Ini namanya zuhud. Sekarang bagaimana kalau ada orang yang mencari harta untuk memperkaya diri? Itu bukan zuhud namanya. Memperkaya diri, bangga-bangga, bukan zuhud namanya. Dia masih menggantungkan kehidupannya kepada harta tersebut. Jadi orang zuhud, dia kerja untuk sedekah. Sekarang, Pak, kita pergi keluar rumah, taruhlah gaji satu bulannya 3 juta, 4 juta. Itu kita kerja tersebut, kita bawa pulang, kita bagikan kepada anak istri kita, niatkan untuk sedekah. Itu sedekah kewajiban kita, menafkahi kewajiban kita kepada anak istri. Itu sebetulnya bagian daripada orang-orang zuhud. Ya kan? Tapi masalahnya adalah sekarang ini kalau kata orang, kalau ke istri sendiri pelitnya luar biasa, ke istri orang senangnya berbagi luar biasa, gitu. Kalau kita niatkan, kita keluar rumah mencari nafkah, tujuannya nanti dapat harta tersebut untuk sedekah kepada anak istri, sudah mencukupi kebutuhannya, lalu berbagi kepada orang lain, bukan untuk memperkaya diri, tapi untuk memberikan dan membantu orang sehingga dirinya kelihatan nggak punya apa-apa. Dan penjelasan selanjutnya bagian daripada zuhud adalah wa taqdimu ghairihi ala nafsihi inda wujudil quti, mendahulukan ghairihi selain dirinya. Wa taqdimu ghairihi ala nafsihi, mendahulukan orang lain selain dirinya. Ini orang zuhud. Mendahulukan orang lain selain daripada dirinya. Kita bagaimana? Mendahulukan kita selain daripada orang lain. Kalau zuhud mah mendahulukan orang lain ketimbang kita. Berat nggak ini, Pak? Tapi inda wujudil quti, dalam hal-hal makanan pokok, dalam hal-hal makanan pokok dahulukan orang lain. Contoh, tetangga kita dalam hal makanan pokok ya,
Cek tetangga kita dapat makan apa enggak. Ya kan? Datang orang yang minta ke kita makanan pokok tersebut dan kita bagi, dan itu baginda Rasul, Pak, Masya Allah, kehidupannya. Begitu ada orang miskin, begitu ada orang yang nggak makan, datang ke rumahnya, di rumahnya cuma ada sekian kurma, cuma ada sekian gandum, sekian roti, dibagikan kepada orang lain, Rasul malah nggak makan. Karena dibagikan kepada orang lain, itu orang zuhud namanya. Mendahulukan orang lain ketimbang daripada diri kita. Sekarang yang ada mendahulukan diri sendiri ketimbang orang lain. Jadi zuhud itu, Pak, bukan miskin. Orang kaya, tapi hatinya tidak terikat sama hartanya. Orang kaya, tapi hatinya tidak mengabdi kepada hartanya. Orang kaya, zuhud itu orang kaya, tetapi hartanya dibagikan kepada orang. Orang kaya, tapi didahulukan orang lain ketimbang dirinya. Inilah orang zuhud. Kalau nggak bisa berbagi, bukan zuhud. Emang kagak ada harta untuk dibagi. Gitu. Ada hadis jemaah sekalian. Izhab fid dunya yuhibbuk. Zuhudlah kamu di dunia, yuhibbuk, niscaya kamu akan dicintai oleh Allah. Kalau kita zuhud di dunia, akan dicintai oleh Allah. Sebagaimana wazahad fi ma fi aidin nas, sebagaimana kalau kita zuhud terhadap yang ada di tangan manusia. Iya kan? Kalau kita zuhud, mengekang diri, tidak ingin memiliki sesuatu barang yang ada di tangan manusia, dan orang tersebut juga dicintai oleh manusia. Bukan hanya zuhud terhadap dunia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ada orang-orang yang disenangi oleh manusia kalau dirinya tidak ingin memiliki sesuatu yang ada di tangan manusia tersebut. Contoh, di tangan Pak Haji ini ada HP bagus. Kita nggak ingin punya HP seperti itu. Ah, lo aja dah, gua mah enggak. Itu orang tersebut senang nggak? Senang. Kenapa senang? Kita tidak ingin nyaingin dia. Yang membuat permusuhan itu apa? Ada kawannya yang punya HP bagus, dia ngelihat, dia pingin juga punya HP. Nah, itu bikin saing-saingan itu. Itu bukan zuhud namanya.